Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Azanallahu wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu rumah-rumahnya, duduk mengkaji dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang seharusnya kita bersyukur, sehingga meluangkan waktu ya untuk bersabar dalam mengkaji ilmu agama. Ini perkara yang sangat mulia. Hendaknya seorang muslim ya, di sebagian umurnya hendaknya dia menempuh jalan-jalan ilmu, menempuh jalan-jalan ilmu, karena itu yang akan bermanfaat bagi dirinya kelak ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu luar biasa keagungannya, luar biasa keutamaan ilmu, tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya. Ilmu lebih mulia daripada dunia berserta isinya. Nah, dan ini diketahui ya, oleh orang-orang yang mempelajari ilmu, diketahui tentang keutamaan ilmu. Dan ilmu merupakan lebih, tidak bisa dibandingkan dengan harta apapun, pangkat, kedudukan, jabatan. Maka sepantasnya para penuntut ilmu yang telah mengetahui kedudukan, keutamaan ilmu, bersungguh-sungguhlah dia, hendaknya bersungguh-sungguh untuk mempelajarinya, mendapatkan ilmu. Ini akan untuk dirinya kelak pada hari kiamat ya. Kalau masih ada di kalangan kaum muslimin dia berpaling dari majelis ilmu, kurang semangat, berarti hakikatnya dia belum mengerti kedudukan ilmu. Itu aja ya, masih dia bermalas-malas dalam mengkaji ilmu, hakikatnya dia belum paham tentang keutamaan ilmu agama.
Nah, maka sangat disayangkan seorang yang telah paham tentang ilmu, lantas dia tidak bersemangat untuk menyampaikan kepada pihak kaum muslimin yang lain. Dan ini kurang terpuji sikap-sikap seperti ini. Tapi ketika dia telah paham suatu masalah dari ilmu, sebarkan, dakwahkan, itu khususnya pada keluarganya, kerabat dekatnya, tetangganya. Karena ilmu itu ketika dia sampaikan kepada pihak lain, ilmu itu menjadi kokoh dia. Nah, dan luar biasa pahalanya orang-orang yang mengarahkan kepada jalan-jalan kebaikan. Nah, maka hal yang patut disyukuri oleh kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, dan butuh semangat dalam mengkaji ilmu. Walladzina jahadu fina la yahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti dan pasti Allah akan menunjukinya ke jalan-jalan yang lurus. Maka bersemangatlah dalam menempuh jalan-jalan ilmu. Inilah jalan para as-salaf. Ya, jalan para as-salaf dari generasi para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Luar biasa mereka, bahkan sudah menghibahkan usianya dalam mengkaji ilmu agama Allah. Beruban mereka di atas ilmu dalam mempelajarinya. Nah, karena mereka tahu kedudukan ilmu di dalam agama ini. Nah, kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian saya berterima kasih kepada semua pihak sehingga tersenggelamnya acara ini. Dan sebagaimana di hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri kepada manusia. Maka jazakallahu khairan, saya berucap ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua pihak yang terlibat untuk terlaksanakan acara ini. Dan ini amalan jariah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan amalan kebaikannya kelak pada hari kiamat. Nah, kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan, kita lanjutkan kembali dari apa yang disebutkan oleh al-Imam Qutaibah Ibn Sa'id rahimahullah terkait masalah prinsip akidah yang disepakati oleh para ulama di masa sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Nah, akidah ini adalah hal yang terwarisi. Demikian seorang mempelajari ilmu agama. Ilmu itu terwarisi. Nah, semua tuntunan dalam Islam ini terwarisi sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak berhenti di tengah jalan. Demikian ilmu yang benar, ya, amalan yang benar. Ya, tidak berhenti di tengah jalan sampai kepada para sahabat Rasulullah SAW. Dan apapun yang disebutkan oleh Imam Qutaibah, ini hal yang terwarisi, disepakati oleh para ulama sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak ada berarti orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah. Maka pokok-pokok ini harus diketahui dengan benar, harus dipahami dengan baik. Ya, ini pemahaman namanya. Ya, pemahaman tidak boleh seorang keliru. Ya, kadang banyak orang bersemangat dalam beragama, semangat, tapi pemahamannya keliru. Nah, ya, semangat, alhamdulillah, orang bersemangat dalam mengkaji agama, hal yang terpuji. Tetapi harus benar juga pemahamannya. Harus benar pemahamannya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Qutaibah adalah hal yang terwarisi, perkara yang hak yang berjalan di tengah-tengah umat ini. Ini akidah yang disepakati. Baik. Kemudian kita masuk pada permasalahan yang berikutnya disebutkan oleh Imam Qutaibah rahimahullah. Kata beliau, wassalatu alal man mata min ahlil qiblah sanatun. Dah sampai pembahasan ini belum ya? Kemarin wal jamaah ma'a kullil bari wal fajir. Berjamaah kemarin ya? Dah. Kira-kira masih ingat pembahasan yang lalu? Ada gambarannya? Penting ini masalah pemahaman ya. Nah, baik. Kemudian kata Imam Qutaibah, wassalatu ala man mata min ahlil qiblah
mensolati ya siapa yang meninggal dari ahlul kiblat. Ahlul kiblat kaum muslimin. Ini akidahnya. Akidah yang disepakati oleh para ulama. Nah, sunnah di sini artinya bukan sunnah solat jenazah itu hukumnya sunnah, bukan. Tapi yang dimaksud Qutaibah di sini sunnah adalah lawan bid'ah. Artinya kalau ada orang kaum muslimin yang meninggal dia tidak sholat, berarti itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Dipahami? Ya, karena ada hak kaum muslimin. Apabila mati, maka hal yang telah disepakati wajib untuk disolatkan. Tidak boleh ya tidak disolatkan. Kalau saya tidak mau ya, alasan tidak mau, tidak ada alasan yang benar. Maka ini ciri-ciri dari ahlul bid'ah ya, karena mensolati jenazah kaum muslimin dari kalangan ahlul kiblat yang telah disepakati oleh para ulama. Karena ada dari umat ini ya tidak mau solat, kan ada tidak mau dia solat. Padahal ahlul kiblat kaum muslimin, tidak ada alasan yang benar. Nah, ini udah pemahamannya keliru orang-orang seperti ini. Ini masalah prinsip. Ya, harus diketahui dengan benar. Nah, kita perlu merinci dari beberapa kalimat yang disebutkan oleh Imam Qutaibah rahimahullah. Nah, di sini hak ahlul kiblah. Hak ahlul kiblah. Ahlul kiblat maksudnya apa? Kaum muslimin, penamaan kaum muslimin. Nah, itu bisa dinamakan dengan ahlul kiblah ya, karena kaum muslimin ketika mereka salat menghadap ke kiblat. Nah ya, ini berdasarkan hadis dari Anas bin Malik riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, man shalla salatana fastaqbalal qiblata wa akala dhabihatana fadzalika muslim. Barang siapa, kata beliau Nabi SAW, barang siapa yang solat sebagaimana solat kami ya, sebagaimana solat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, wastaqbalal kiblatan, dan menghadap kepada kiblat kami. Kiblat umat Islam kemana? Ya, Ka'bah, Baitullah. Nah, wa ala dzatana, perhatikan ya rincian-rincian disebutkan oleh Nabi SAW, dan memakan sesembelihan kami ya, fadzalika muslim, maka dia seorang muslim ya, memakan sembelihan kami ya. Kadang ada dari kalangan umat Islam nih ya kalau saya alami di daerah saya, kalau orang berjenggot sembelih nggak mau makan gitu. Nggak mau dimakan. Nah, ini perlu atas dasar apa dia nggak mau makan? Cari dia ada orang-orang yang khusus yang menyembelih, apakah beli ayam atau apapun, beli kambing ya, ada orang-orang khusus dia. Padahal semua kaum muslimin itu boleh dimakan sesembelihannya, karena dia ahlul kiblat ya, ahlul kiblat. Ini harus dipahami deh. Jadi kalau menyembelih siapa saja boleh menyembelih. Nah, ini hal yang disepakati. Kata Nabi SAW 3 poin. Siapa yang solat seperti solat kami, siapa yang menghadap ke kiblat kami, siapa yang memakan sembelihan kami, maka dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Nah, kemudian Nabi SAW melanjut, alladzi lahu dhimmatullah, alladzi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tughfirullaha fi dhimmatihim. Ya. Ya, maka orang kalau dia telah menjadi seorang muslim, maka dia ada jaminan dari Allah. Ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia dah jadi seorang muslim ya, ahlul kiblat, ada jaminan dari Allah dan ada jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kamu sekali-sekali meremehkan jaminan Allah azza wa jalla, meremehkan kaum muslimin ya. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ya hak ahlul kiblat yang harus diperhatikan kaum muslimin ya. Ahlus sunnah sangat menjaga perkara ini. Para as-salaf mereka luar biasa menjaga hak-hak kaum muslimin, karena setiap kita dengan kaum muslimin yang lain memiliki hak ya, memiliki hak. Nah, tidak boleh dilanggar
kehormatannya tidak boleh dilanggar, hartanya tidak boleh dirampas. Nah, dan darahnya tidak boleh ditumpahkan. Ini hak. Ya, kalau kita bertetangga tidak boleh kita mengganggu. Ada hak tetangga. Nah, kita pun punya hak atas mereka. Nah, ini perkara yang disepakati. Ya. Prinsip-prinsip yang harus dipahami dengan baik terhadap hak kaum muslimin. Tidak boleh dilanggar kehormatannya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Nah, kalau dia bertetangga ada hak-hak tetangga. Nah, harus dijaga. Tidak boleh mengganggu. Nah, ini. Ya. Kalau dia meninggal harus disolatkan. Kalau dia meninggal, ini hak kaum muslimin. Ya, siapapun yang meninggal dari ahlul kiblat, maka disolati. Nah, disolati. Ya, kecuali ada perinciannya memang. Ya, sebagaimana kadang sebagian ulama ahlu sunnah tidak mensolati dari kalangan ahlul bid'ah. Ya. Dan bukan berarti tidak disolati sama sekali. Ya, bukan berarti tidak mensolati, tapi orang-orang yang memiliki keutamaan di tengah umat, di tengah masyarakat, dia boleh nggak mensolati pelaku maksiat, pelaku bid'ah, pelaku maksiat. Misalnya siapa? Si A seorang imam di tengah-tengah kampung tersebut. Iya. Ada orang dari kalangan ahlul maksiat, ahlul bidah meninggal. Nah, si A ini boleh nggak dia mensolati? Tapi kaum muslimin yang lain tetap mensolatkannya. Tapi orang-orang yang memiliki keutamaan jangan dia solatkan sebagai pelajaran, untuk pelajaran bagi pelaku maksiat, apalagi pelaku ahlul bidah. Nah, ada seorang imam ketika datang ya ke rumah orang yang meninggal, dibuka wajahnya. Kemudian dia kenal, oh ini rupanya dahulu pelaku bid'ah. Langsung ditutup wajahnya, solat kalian. Keluarganya mana? Solat jenazah kalian ini. Dan dia langsung pulang. Ini sikap ahlu sunnah, para ulama, orang-orang yang memiliki keutamaan di tengah-tengah umat. Boleh tidak mau solatkan ahlul bid'ah. Kalau misalnya di kampung seorang imam misalnya, ada pelaku maksiat meninggal, dan dia sendiri boleh tidak mau solatkannya sebagai pelajaran. Ya, karena Nabi juga melakukannya. Ada orang-orang yang tidak bayar hutang, Nabi tidak mensolatkannya. Ada orang-orang yang mati membunuh diri. Ya, ada orang wanita yang mati dirajam di masa Nabi. Nabi tidak mensolatkan, tapi perintah sahabat untuk tetap solat. Ini hak kaum muslimin tetap ada, tapi orang-orang yang terpandang, orang-orang yang memiliki keutamaan, jangan mensolatkan orang-orang yang bermasalah ini. Apalagi pelaku bid'ah, agar pelajaran nasihat bagi mereka yang bergampang-gampangan melakukan kebidahan atau dosa, sehingga orang-orang terbaik di tengah-tengah mereka tidak mau sholat. Boleh yang seperti ini, orang-orang tertentu ya, tetapi mensolatkan sama sekali tidak boleh, karena ini prinsip yang telah disepakati. Dia punya hak kaum muslimin karena masih kaum muslimin ya. Dipahami ini? Nah, ini pemahaman ya. Nah, harus benar pemahamannya sebagaimana telah terwarisi. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, termasuk prinsip pokok ahlu sunnah, mereka tidak mengkafirkan, ya, tidak mengkafirkan ahlul kiblat, tidak mengkafirkan kaum muslimin. Ini prinsip pokok. Ya. Demikian juga Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan ahlul kiblat. Ini kalau ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah. Ya, hati-hati mengkafirkan seorang. Ya. Kalau dia tidak benar, bisa jatuh kepada dirinya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar. Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahadahuma. Laki manapun, siapapun dia, ketika dia berkata kepada saudaranya wahai kafir, dia nuduh saudaranya kafir, maka kalimat ini harus ditanggung oleh salah seorang. Kalau tidak benar, maka kalimat ini akan kembali kepada si pengucap. Nah, ini perkara yang harus diketahui. Nah, dalam permasalahan ini ada beberapa kelompok yang menyimpang dalam masalah ini.
Yang pertama orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Ya, dia mengatakan orang itu berkeyakinan ketika kaum muslim melakukan dosa selain dosa kekafiran dan dosa kesyirikan, langsung divonis kafir, kekal di neraka. Ini pemahaman Khawarij. Dan pemahaman ini pemahaman yang keliru. Ya. Ya, tidak ada dari kalangan para sahabat, tabi'in dan atau tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pemahaman seperti ini, seperti pemahaman seperti ini. Tidak ada. Nah, demikian juga orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah yang memahami agama pakai akalnya. Ya, mengatakan orang yang melakukan dosa maksiat, ya, dosa selain kekafiran dan kesyirikan, maka dia bukan mukmin, bukan kafir. Jadi siapa ini kalau bukan mukmin, bukan kafir? Tapi orang ini, dua kelompok ini sepakat kalau di akhirat kekal dalam neraka pelaku maksiat. Ya. Akidah Ahlussunnah tidak demikian. Ya. Akidah Ahlussunnah tidak demikian. Orang yang melakukan dosa yang bukan kekafiran dan bukan kesyirikan, maka dia orang yang lemah imannya, tapi dia tetap masih dikatakan muslim. Ya, hati-hati, kadang di masyarakat ada sebagian orang-orang yang katanya paham agama, ketika melihat saudaranya dari kaum muslimin melakukan dosa, mudah sekali di lisannya apa? Kafir. Orang main judi kafir, orang minum tuak kafir. Ya, mudah kali lisannya. Hati-hati dengan hadis yang disebutkan tadi. Akan kembali kepada dirinya kalau tidak benar. Nah, jadi pelaku maksiat Ahlussunnah meyakini dia tetap seorang ya muslim, namun lemah keimanannya. Nah, selesai dari pembahasan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Qutaibah rahimahullah. Kemudian kita berpindah ke prinsip berikutnya, akidah yang disepakati. Ya, keyakinan seputar keimanan. Nah, keyakinan seputar keimanan. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, wal imanu qaulun wa amalun. Nah, al imanu yatafaddal. Iman qaulun wa amalun. Iman itu ucapan dan amalan. Dan iman itu berjenjang. Iman itu berjenjang, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang rendah imannya, ada yang kuat imannya. Ini ucapan beliau. Nah, ini masalah penting, masalah keimanan. Nah, ini kalimat ini, apa yang beliau sebutkan dalam kitab hal yang disepakati oleh para ulama, disepakati oleh para sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Iman itu ucapan dan amalan, dan iman itu berjenjang, bertambah dan berkurang. Ini akan kita bawakan di dalil-dalilnya semua terkait keimanan kepada memahami masalah keimanan. Nah, dari pembahasan ini ada hal-hal yang ada 3 pembahasan yang kita ingin jelaskan. Nah, ini permasalahan iman adalah perkara yang dibahas oleh para ulama di seluruh kitab-kitab mereka. Dibahas masalah iman ini, dibahas masalah keimanan ini. Ini masalah yang sangat penting ini. Dan banyak orang yang menyimpang dalam masalah ini. Maka hati-hati, harus dipelajari permasalahan iman yang berjalan di tengah para sahabat. Bagaimana pemahaman tentang keimanan. Imam Bukhari rahimahullah, beliau menjumpai 1000 guru dalam permasalahan iman ini. Beliau datang ke negeri Baghdad, ke Syam, ya, ke Khurasan, Mekah, Madinah, ya, ke Yaman. Beliau jelajahi, menjumpai ulama terkait masalah ini. Dan beliau menyebutkan dalam kitabnya, saya menjumpai 1000 guru terkait masalah iman. Berarti ini masalah penting. Ya, karena banyak orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, keliru dalam memahaminya. Maka pemahaman masalah iman ya harus dipahami dengan cara yang benar.
Nah, jangan keliru ya, karena ini terkait masalah prinsip pokok. Ya, seseorang salah dalam permasalahan ini tidak diterima amalannya. Ya, tidak diterima amalannya. Nanti akan kita baca. Ya. Kemudian pada pembahasan pertama kita jelaskan definisi iman. Iman secara bahasa ikrar. Ya. Pengakuan. Kalau ikrar itu setelah dia mengaku lantas dia terima, itu ikrar namanya. Ya. Kalau tasdik enggak, dia terima aja. Nah, pengakuan tapi dia terima. Nah, itu tasdik. Beda dengan ikrar. Pengakuan sekaligus dia terima. Nah, itu definisi iman secara bahasa. Ya, kalau definisi iman secara syariat, qaulun wa amalun. Apa yang disebutkan oleh Qutaibah bin Sa'id. Iman itu ucapan dan amalan. Ada tambahan, iman itu bertambah. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi iman secara definisi syariat adalah qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Nah, di sini disebutkan ada pembahasan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan iman itu dua, ucapan, amalan. Ya, ucapan dengan lisan. Ucapan ada dua. Ada ucapan lisan, ada ucapan hati. Amalan dengan anggota badan. Ya, ada juga ulama yang mendefinisikan iman itu ucapan dengan lisan, ditasdik dengan hati, beramal dengan anggota badan. Kira-kira sama enggak? Ini definisi ini sebagian para ulama. Ada yang mengatakan, oleh Qutaibah bin Sa'id mengatakan iman qaulun wa amalun. Nah, di para ulama lain mengatakan iman itu qaulun bil lisan wa inqiyanu bil janan wa amalu bil jawarih, dan beramal dengan anggota badan. Kira-kira sama enggak? Hah? Sama ya? Sama. Karena kalau ucapan ada dua ya. Ada dua, ucapan dengan lisan, ada ucapan dengan hati. Enggak ada perbedaan berarti dalam masalah ini. Ya, kadang para ulama mendefinisikan definisi secara syar'i, iman itu qaulun wa amalun. Nah, ucapan dan amalan. Nah, maka ucapan ada dua. Tapi ada ulama yang mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, beramal dengan anggota badan. Sama juga. Ya. Hakikatnya sama, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Karena permasalahan akidah ini jelas dia, lebih jelas daripada masalah sholat. Permasalahan akidah. Nah, maka secara zahir nampaknya terjadi kontradiksi, tapi hakikatnya tidak sama. Ya, maknanya sama. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Nah, ini iman, definisi iman secara syar'i, secara syariat. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan beramal dengan anggota badan. Nah, kemudian dari tiga pembahasan ini kita bawakan dalil dari Al-Quran, dari hadis, ya, terkait masalah definisi iman ini. Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alahu qawlu la ilaha illallah wa adnahu amatatul adha anit tariq wal iman wal hayatu syu'batul minal iman. Ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dari riwayat oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Iman 73 sampai 79 cabang. Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah. Ini amalan apa? Amalan lisan, amalan hati, atau amalan anggota badan? Hah? Lisan dan hati. Nah, thayyib. Khair. Qaulun la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Nah, kemudian wa adnaha anit tariq, wa adna imatatul tariq. Kemudian
dia menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini amalan apa? Amalan anggota badan, amalan lisan, atau amalan hati? Anggota badan. Ya, perhatikan. Kemudian wal haya'atu syu'batul minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu amalan apa? Hati. Tapi kalau malu merah mukanya dia ketika malu. Bukan amalan anggota badan dia, memerah mukanya kalau dia malu. Tidak ya, itu pengaruh malu dia sehingga memerah mukanya. Adapun malu amalan hati. Dari hadis ini terdapat definisi iman itu. Iman itu dibangun di atas tiga rangkaian. Ya. Ucapan dengan lisan itu ucapan la ilaha illallah dengan lisan. Nah, menyingkirkan gangguan dari jalan amalan anggota badan. Al-haya'u wal haya'u syu'batul minal iman. Dan malu itu salah satu cabang dari keimanan. Malu amalan hati. Nah, ini dari 3 rangkaian ini banyak amalan-amalan. Contoh amalan lisan selain dari ucapan la ilaha illallah apa saja? Zikir, baca Al-Qur'an, amalan lisan. Lain ya, berdakwah. Apa lagi? Nah, amal ma'ruf nahi munkar. Ini contoh amalan lisan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Banyak sekali. Cuma ini saya kasih gambaran aja. Ya, contoh-contoh amalan lisan. Contoh-contoh amalan hati. Hah? Apa? Ikhlas, takut. Ya, takut ya. Takut amalan hati. Nah, apa lagi? Ya, roja, mengharap, khauf, itu takut, khauf ya. Nah, malu, nah, itu amalan hati. Nah, di antara amalan hati. Kemudian amalan anggota badan apa saja? Ya, sholat, jihad, nah, puasa, haji. Itu di antara amalan anggota badan. Nah, kemudian dalam ayat Al-Quran terkait masalah iman dalam surah Al-Anfal ayat 2, 3 sampai 4. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimus shalah wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebutkan nama Allah, disebutkan amalan apa? Amalan ya lisan ya, wajilat qulubuhum, bergetar hati-hati mereka. Amalan apa? Amalan hati. Wa idza tuliya alaihim ayatu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan, amalan apa? Dibacakan. Amalan hati. Ya. Bertambah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Rabb mereka bertawakal. Tawakal amalan apa? Amalan hati. Nah, alladzina yuqimus shalah. Mereka orang-orang menegakkan salat. Amalan apa? Ya, kalau masalah salat sekaligus ada tiga amalan ini, 3 iman. Karena dalam sholat ada niat, dalam sholat ada bacaan ya, nah, lisan. Dalam sholat juga ada gerakan. Makanya dalam sholat itu terpenuhi definisi iman semuanya. Nah, iya. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan mereka menafkahkannya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang sebenar-benarnya beriman. Nah, ini diberikan sebenar-benarnya beriman itulah terpenuhi 3 rangkaian iman itu. Itulah yang sebenar-benarnya orang-orang beriman. Terpenuhi 3 rangkaian itu. Beriman dengan ucapan, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Nah, kadang ada sebagian orang pemahaman dia iman dengan lisan dan keyakinan. Kita katanya udah sholat bapak, udah kita. Umat kami mulutnya sebentar udah sholat bilangnya. Ada daerah sini diketemukan yang seperti itu. Ya, umat kami mulutnya sebentar
katanya sudah sholat. Sementara kalau keimanan itu harus ada anggota badan, apalagi sholat. Ya, harus ada gerakannya, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Ya, berarti ini orang-orang yang menyimpang. Kalau dia memahami sholat itu cukup sekedar mengingat. Ingat sudah sholat bilang. Ya, duduk-duduk di warung sekedar ingat sudah sholat katanya. Nah, ini menjadi kesepakatan para ulama. Ini orang-orang yang menyimpang seperti ini, nggak usah ragu lagi. Kalau ada orang-orang yang berpemahaman seperti ini. Nah, karena yang telah disepakati oleh para ulama, iman itu 3 rangkaian. Ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Nah, dari ketiga kelompok ini, dari ketiga permasalahan ini, beberapa kelompok yang menyimpang. Ini perlu juga untuk kita ketahui saja yang menyimpang dalam masalah keimanan, supaya berhati-hati dari mereka. Dan disebutkan oleh para ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, wa hadainahun najdin. Nah, kami tunjuki 2 jalan. Ya, dijelaskan juga jalan petunjuk, juga dijelaskan jalan kesesatan. Ya, 2 jalan ini harus dipelajari. Nah, maka dari sini kita perlu mengetahui kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah keimanan. Ya, yang pertama adalah kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah. Ya, Murji'ah artinya mengakhirkan amalan. Amalan itu tidak masuk dalam keimanan. Ini kelompok ini. Ya. Kelompok Murji'ah. Nah, ini termasuk kelompok yang awal sesat dalam Islam. Kata Imam Ibnu Mubarak rahimahullah, dalam Islam terpecah 73 kelompok ya. Satu yang selamat, 22 yang menyimpang. 72 ini kembali kepada 4 kelompok besar. Dari 4 inilah berpecah menjadi 72. Kata Imam Ibnu Mubarak, seorang tabi'in. Yang pertama kelompok Qadariyah. Qadariyah yang mengingkari takdir. Ini kelompok yang pertama kali sesat dalam Islam. Yang kedua kelompok Murji'ah yang mengakhirkan amalan. Irja' artinya amalan tidak masuk dari iman. Ini pemahaman kelompok ini. Jadi iman itu cukup dengan lisan, ucapan dengan lisan, yakin dengan hati, sudah cukup. Ya, amalan sholat tidak perlu itu. Karena itu bukan rangkaian iman. Ini kelompok Murji'ah. Nah, yang ketiga kelompok Syiah. Syiah itu termasuk kelompok yang tertua juga dalam Islam. Dan makanya dari kalau sufi-sufi pecahan dari Syiah itu, tarekat-tarekat itu, tarekat ini itu pecahan dari Syiah. Ya. Yang terakhir kelompok apa? Khawarij. Khawarij, furud alal hukam, menentang penguasa. Ini kelompok tertua juga. Dari 4 kelompok ini kata Imam Ibnu Mubarak pecah menjadi 72 kelompok. Induknya 4 ini. Induknya 4 ini. Ya. Nah, belum mungkin kita jelaskan sedikit ya. Kelompok Qadariyah. Kata Imam Ibnu Mubarak, Qadariyah mengingkari tentang takdir. Orang-orang awam dia pahami dulu bahwa keimanan kepada takdir baik dan buruk itu semuanya datang dari sisi Allah. Itu aja dulu pahami bagi pemula yang belajar. Nah, baik dan buruk itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah, datangnya dari sisi Allah. Maka dia telah selamat dari pemikiran kelompok Qadariyah dari awal sampai akhir. Ada perincian tinggal belajar lagi. Tapi itu pemahaman yang mendasar. Ya. Kemudian Murji'ah. Ya. Murji'ah yang mengakhiri amalan. Yakini aja dulu. Iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan hati, dan beramal dengan anggota badan. Itu aja dulu yakini. Maka dia telah selamat dari pemahaman Murji'ah. Karena Murji'ah mengeluarkan amalan dari definisi iman. Ya. Syiah
Ya, pahami dulu. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu urutan khalifah. Tidak boleh berubah itu. Urutan khalifah. Karena ada orang yang memahami ya bahwa Ali lebih berhak daripada Utsman. Tapi akidah yang disepakati oleh para ulama, khalifah setelah meninggal Rasulullah adalah Abu Bakar, kemudian Umar, ketiga kemudian Utsman, keempat Ali. Nah, pahami dulu ini. Kata Imam Ibnu Mubarak, dasarnya kemudian berbaik sangka kepada seluruh para sahabat. Memang di tengah-tengah sahabat terjadi perselisihan, kan ada. Tapi tetap sahabat ini tetap kita berbaik sangka kepada mereka. Maka dia telah selamat dari pemahaman Syiah. Itu aja dulu dasarnya. Ya. Adapun meluas tinggal belajar lagi. Nah, sudah selamat dia dari pemahaman Syiah. Karena luar biasa Syiah mencela sahabat. Yang diakui cuma 3 sahabat. Sama. Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, satu lagi siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Itu sahabat yang di luar apa? Yang di luar Ahlul Bait. Selainnya dikafirkan semuanya oleh Syiah. Nah, kemudian yang keempat, kelompok Khawarij. Nah, pahami dulu dasarnya. Khawarij kan menentang kepada penguasa. Maka akidah Ahlussunnah, kita sah solat di belakang penguasa yang baik maupun yang buruk. Sah solat di belakang mereka dan sah solat di belakang sah jihad bersama mereka. Tidak boleh menentang penguasa. Nah, ini dulu pahami, maka dia telah selamat dari pemahaman Khawarij dari awal sampai akhir. Ini nasihat Imam Ibnu Mubarak rahimahullah. Ya, kembali ke asal. Dari permasalahan definisi iman, ketiga rangkaian, maka telah menyimpang beberapa kelompok. Yang pertama, Murji'ah. Ya, yang mengakhiri amalan, bahwa amalan tidak termasuk bagian iman. Nah, siapa yang berpemahaman seperti ini, maka dia telah mewarisi pemikiran Murji'ah. Amalan yang disepakati oleh para ulama adalah termasuk dari bagian iman. Nah, yang kedua, kelompok Asy'ariyah yang menyimpang dalam masalah iman. Ya, kelompok ini mereka berkeyakinan bahwa iman itu cukup dengan hati. Meyakini dalam hati iman cukup. Tidak perlu lagi ucapan, tidak perlu lagi amalan. Ini kelompok Al-Asy'ariyah. Ya, kelompok Al-Asy'ariyah. Nah, ini berbahaya sekali. Kalau dia memahami definisi iman cuma cukup dengan hati. Konsekuensinya mengharuskan berarti Fir'aun mukmin. Fir'aun mukmin, menjadi mukmin Fir'aun itu. Karena dia meyakini dengan hati Rabbnya Nabi Musa. Kalau sekedar keyakinan cukup, sudah meyakini cukup, berarti sudah muslim dia. Berarti mukmin apa? Fir'aun mukmin. Sebagaimana Allah terangkan dalam surah Al-Isra ayat 102, Allah berfirman, qala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbul alamin. Haula'i illa rabbul alamin. Illa rabbus samawati wal ardh. Dalam surat Al-Isra ayat 102. Nabi Musa berkata, sungguh Fir'aun itu mengetahui apa yang diturunkan kepada Musa berupa mukjizat. Sebenarnya bukan kalimat mukjizat yang tepat, al-ayah. Mukjizat itu enggak ada penamaan dalam Al-Qur'an. Enggak ada mukjizat. Yang ada al-ayah. Tanda-tanda kebesaran Allah, ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita enggak apa-apa kita baca mukjizat karena itu yang dipahami oleh masyarakat luas. Nah, jadi Fir'aun itu mengetahui, meyakininya apa yang dibawa oleh Nabi Musa, berapa mujizat-mujizat yang luar biasa ya. Allah ya, tongkat jadi ular, apa lagi? Allah belahkan laut. Diyakini oleh Fir'aun itu. Itu tanda-tanda dari Rabb samawati wal ardh, Rabb langit dan bumi. Nah, berarti kalau sekedar keyakinan cukup, iman itu cuma sekedar keyakinan, berarti Fir'aun menjadi muslim. Kalau menurut kelompok Al-Asy'ariyah, ini kelompok luar biasa kesatannya ini. Kalau iman cukup cuma sekedar
keyakinan. Dan ini batil, kelompok yang menyimpang, menyelisih kesepakatan para ulama. Kesepakatan para ulama, pegang dulu. Iman itu 3 rangkaian, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, amalan dengan anggota badan. Berarti kelompok Asy'ariyah kelompok yang menyimpang, ahlul bid'ah. Karena meyakini iman cukup dengan hati. Nah, kemudian lebih daripada Fir'aun. Lebih daripada Fir'aun, iblis menjadi mukmin. Iblis menjadi mukmin kalau iman itu cukup dengan keyakinan. Karena iblis tahu ya tentang keperkasaan Allah, ditahui. Apa ayatnya? Saya enggak hafal ayatnya. Ada yang hafal? Wali izzatika. Dia tahu tentang keperkasaan Engkau ya Allah. Ya. Apa? Ada yang hafal secara lengkap? Ya. Tentang iblis yakin tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah. Ya, kalau memang iman itu cukup dengan yakin, berarti iblis menjadi mukmin. Dan subhanallah, ada yang mengikut rupanya. Pemahaman seperti ini. Kemarin ada tahun 2000 di Kota Makassar ada bikin daurah. Iblis mukmin sejati, daurah judul daurahnya. Ada yang penerusnya rupanya pemikiran ini. Ya, pemikiran Al-Asy'ariyah ini. Ini iblis mukmin sejati karena iblis meyakini tentang kekuasaan, keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Diyakini oleh iblis. Ini ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Arabi, orang Syiah, Ibnul Arabi. Nah, ada 2, apakah Ibnul Arabi atau Ibnu Arabi? Siapa yang tahu? Kalau Ibnu Arabi itu ulama sunnah. Tapi kalau Ibnul Arabi pakai lam dia, Ibnul Arabi itu orang Syiah. Nah, jangan salah-salah baca buku ya, hati-hati nanti baca di buku. Nanti Ibnul Arabi ada 2. Ada Ibnu Arabi, nggak pakai alif lam, maka itu ulama sunnah. Yang satu lagi Ibnul Arabi. Ya. Itu orang Syiah ya. Ibnul Arabi berucap seperti ini. Iblis mukmin sejati katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada penerusnya pemahaman seperti ini. Nah, kemudian berikutnya kalau pemahaman cukup dengan hati, orang-orang musyrikin pun jadi mukmin. Orang musyrikin mengetahui Nabi Muhammad itu orang yang jujur. Diketahui oleh orang musyrikin bahkan sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul. Apa gelarnya? Al-Amin. Al-Amin diyakini oleh orang musyrikin. Nah, tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi ketika beliau membawa risalah Allah, disitulah mereka menentang. Tetapi mereka yakin Nabi Muhammad itu jujur. Kalau keyakinan seperti ini cukup, maka musyrikin menjadi mukmin. Padahal jelas ya, orang-orang musyrikin itu tempatnya di neraka. Banyak sekali ayat terkait orang-orang musyrikin. Nah, kemudian berikutnya, ya, kalau ini ada beberapa orang ini, kalau memang cukup dengan keyakinan, ya, dia telah dianggap menjadi muslim. Ada beberapa orang yang masuk menjadi muslim. Nah, salah satunya lagi yang terakhir adalah Abu Talib. Abu Talib menjadi mukmin. Ya, Abu Talib luar biasa pengorbanannya kepada Nabi Muhammad sampai-sampai beliau berucap, dan saya tahu agama yang paling baik yang dibawa oleh manusia adalah agama Nabi Muhammad. Diyakini oleh Abu Talib. Tapi apakah Abu Talib di mana dia tempatnya? Di neraka. Dijelaskan. Ya. Kalau memang cukup keyakinan ini. Nah, ini orang-orang kalau sekedar cukup keimanannya dengan hati, maka orang-orang ini masuk menjadi muslim. Ternyata tidak. Ahli sunnah mengingkarinya dan mereka orang-orang kafir semuanya. Nah, kemudian berikutnya, di antara kelompok yang menyimpang dari keimanan adalah Al-Qaramiyah. Al-Qaramiyah ini mengikut Muhammad bin Karram yang wafat pada tahun 250 Hijriah. Udah lama rupanya. 1 tahun sebelum meninggal Imam Bukhari, sudah ada kelompok ini. Ya, Al-Qaramiyah namanya. Ini meyakini iman itu
cukup perkataan saja. Nah, ini beda lagi dia. Iman itu cukup perkataan. Kalau yang Asy'ariyah apa? Cukup dengan hati. Kalau ini enggak, cukup perkataan. Saya beriman, saya meyakini Allah tinggi di atas arah. Cukup dengan lisan. Ya udah, dia jadi muslim. Ini pemahaman kelompok ini, keyakinan kelompok ini. Nah, kalau keyakinan seperti ini, maka munafikin menjadi apa dia? Muslim. Luar biasa munafikin di lisannya itu. Iya. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah disebutkan, "Faminan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimu'minin," kata Allah. Dan ada manusia yang mengatakan, "Saya beriman kepada Allah dan hari akhir." Ini ucapan orang musyrikin ini. Kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah mengatakan, mereka bukanlah orang-orang beriman. Kalau memang iman itu cukup dengan lisan, ucapan saja. Namun tidak cukup. Ya. Nah, dalam surah Al-Munafiqun, "Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika datang orang-orang musyrikin, mereka bersaksi bahwa engkau Muhammadlah Rasulullah. Yakini engkau wahai Muhammad betul-betul Rasulullah. Ucapan orang musyrikin. Kalau memang orang musyrik iman cukup dengan lisan, maka munafikin menjadi mukmin. Tetapi tidak. Akidah yang disepakati oleh para ulama dan berjalan dari kalangan para sahabat dan tabi'in, iman itu 3 rangkaian. Ucapan dengan lisan, amalan dengan hati, dan beramal dengan anggota badan. Nah, ini mazhab-mazhab yang kelompok-kelompok yang menyimpang ya. Mereka semuanya ahlul bid'ah. Kemudian yang terakhir, kelompok Jahmiyah. Ya, ini yang paling parah. Kelompok Jahmiyah. Nah, ini pendirinya Jaham bin Safwan. Ini termasuk kelompok yang kita sebutkan dari 4 kelompok yang tertua. Jahmiyah. Nah, ini kalau Jahmiyah, keimanan terhadap takdir cukup dengan makrifat aja, pengetahuannya sudah cukup, iman sudah mukmin dia. Ya, pengenalan saja. Nah, gimana maksudnya pengenalan? Dia cukup kenal aja Allah ada, udah. Jadi mukmin. Nah, enggak perlu lagi diyakini, enggak perlu lagi diamalkan. Cukup pengenalan. Ini kelompok yang paling parah. Nah, Jahmiyah. Dan ini banyak keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Dan Imam Ahmad diuji dengan kelompok ini. Imam Ahmad termasuk ulama yang diuji dengan kelompok ini. Di masa Imam Ahmad, kelompok inilah yang pertama kali yang membawa pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Ini kelompok ini yang mengatakan Al-Quran makhluk. Akidah Ahlussunnah apa? Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini keyakinan, harus dipahami dengan baik ya. Nah, kemudian kelompok ini juga di antara keimanannya, dia cukup kenal saja cukup. Ya, ini udah jelas penyimpangan. Saya sebutkan juga penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Jadi kelompok ini dalam masalah takdir, dalam masalah takdir menafikan ilmu Allah. Ini kelompok ini, Jahmiyah. Bahwa Allah tidak tahu kecuali setelah terjadi. Nah, ini dalam masalah takdir. Keyakinan kelompok ini. Kemudian kelompok ini meyakini Allah di mana-mana. Banyak penyimpangan kelompok ini. Kemudian di antara penyimpangan yang lain, kelompok ini mengatakan Al-Quran makhluk. Nah, kita jelaskan tadi. Al-Quran makhluk. Keyakinan kelompok ini. Kemudian di antara kelompok ini mengingkari surga dan neraka. Surga itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Itu cuma sekedar apa bahasanya ya? Majas dia. Kiasan cuma penggambaran saja. Hakikatnya tidak ada. Mengingkari surga dan neraka. Ini kelompok ini. Kemudian kelompok ini mengingkari melihat Allah. Allah tidak bisa dilihat. Ya. Padahal banyak dari dalilnya ya. Nanti akan kita terangkan di pembahasan-pembahasan ini. Penting ini. Nah, kemudian antara kelompok ini mengingkari ketinggian Allah. Allah tinggi di atas arah, mereka ingkari. Ya. Tapi ada ini dai-dai yang yang katanya dai-dai yang Masya Allah ya. Tapi keyakinannya seperti ini, mengingkari
ketinggian Allah? Tahu siapa orangnya? Hah? Ada yang tahu siapa orangnya? Yang masyhur sekarang? Ya, saya nggak sebutkan namanya ya. Mengingkari ketinggian Allah. Allah itu ada di mana-mana, tidak akui dia. Ini kalau yang seperti ini tidak layak lagi diikuti apa ucapannya, duduk di hadapannya. Dan di kalangan para ulama bahkan mengkafirkan kalau keyakinan seperti ini. Saya tidak tujukan orang ya, keyakinan mengatakan Allah di mana-mana, kafir, keluar dari Islam. Bahaya sekali masalah mengingkari Allah, ketinggian Allah. Imam Ibnu Qayyim menyebutkan kalau dalil tentang ketinggian Allah melebihi pada 2000 dalil. Itu menurut pengetahuan Imam Ibnu Qayyim ya, tentang ketinggian Allah Azza wa Jalla. Nah, baik, kemudian di antara berikutnya, pembahasan berikutnya sudah kita bahas dua definisi ya. Cakupan iman, ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan anggota badan. Sudah kita bawakan dalil-dalil semua. Kemudian pembahasan berikutnya, iman itu berjenjang. Iman itu berjenjang, bertambah. Kata Qutaibah bin Sa'id, al-imanu yatafaddalu. Iman itu berjenjang, bertambah dan berkurang. Ini keyakinan Ahlussunnah. Nah, tadi dari keyakinan ini ada kelompok juga yang menyimpang dari keyakinan ini. Nah, tapi keyakinan Ahlussunnah, iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Nah, jadi dalil-dalil terkait bertambahnya iman dalam surah Al-Imran. Ayat ini dalam Al-Qur'an, ayat 173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshuhum fadadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dalam surah Al-Imran ya, yaitu orang-orang yang berkata, manusia ya, berkata dari kalangan orang-orang munafik ya, sesungguhnya orang-orang kafir itu telah berkumpul ingin menyerang kalian ya, di masa sahabat ya, orang-orang kafir telah berkumpul ingin menyerang kaum muslimin, maka takutlah kepada mereka, kata orang-orang munafik. Maka orang-orang beriman fazadathum imanan, bertambah keimanannya. Bertambah keimanannya. Bukan ketika dikabarkan bahwa musuh telah menyerang kalian, mestinya kan takut. Nah, tapi orang beriman, kata Allah dalam Al-Qur'an, fazadahum imanan. Mereka malah bertambah keimanannya. Dan mereka berucap wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan orang-orang beriman berucap, cukuplah Allah, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung. Ini ayat terkait tentang iman itu bertambah. Dan banyak sekali ayat-ayat dari Al-Quran tentang bertambahnya iman. Nah, kemudian dari hadis riwayat Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minun qawiyyun ya, khairun ahabbu ilallah minal mu'minun dha'if ya, wa kullu khairun ya. Orang yang beriman, orang yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih cintai oleh Allah. Perhatikan, orang yang kuat imannya itu lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah daripada orang yang mukmin lemah imannya. Kan jelas bahasanya. Orang mukmin yang kuat imannya dan orang mukmin yang lemah imannya. Dan kata Nabi, wa kulli khairun, dan setiap mukmin ini tetap ada kebaikan. Tetap ada kebaikan. Enggak bisa dibandingkan. Walaupun dia imannya lemah, enggak bisa dibandingkan dengan kebaikan orang kafir, kayak manapun kebaikan. Orang kafir enggak bisa disamakan itu. Nah, itu harus dipahami itu. Jangan kata orang kafir ini baik begini. Akhirnya boleh kita memilih pemimpin dia. Ya, daripada orang beriman gini-gini banyak jelek-jelek. Enggak bisa dibandingkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi kulli khairun. Pada setiap masing-masing itu ada kebaikan. Bagaimanapun lemah imannya, kalau dibandingkan dengan orang kafir enggak bisa. Tetap yang iman walaupun imannya sangat lemah tetap lebih baik daripada orang kafir yang terbaik.
Nggak ada perbandingan itu. Ya, orang kafir gimana pun beramal hancur semua amalannya itu. Karena dia bukan muslim. Syarat ibadah, semua jenis ibadah masuklah muslim. Syarat wudu, dia harus Islam, baru sah wudunya. Apalagi syarat? Semua jenis ibadah, kan semua ibadah ada syarat-syaratnya ya. Syarat yang paling pertama adalah muslim. Ya. Kalau tidak muslim dan diterima amalan ibadahnya. Ya. Harus muslim. Jadi bagaimanapun kebaikan orang kafir tetap tidak bisa dibandingkan dengan kaum muslimin yang walaupun lemah imannya. Kaum muslimin tetap terbaik. Ya. Namun terbedakan antara yang kuat dengan yang lemah di sisi Allah, dan Allah lebih mencintai ya, dan lebih baik bagi mukmin yang kuat imannya. Ya, ini banyak contohnya ya. Imanan Abu Bakar dengan Umar, kira-kira mana yang lebih apa? Abu Bakar. Abu Bakar tidak bisa tertandingi. Manusia terbaik setelah Nabi.